Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan bagaimana sih membangun bisnis melalui website. Oke, langsung saja saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota-anggota dari kelompok 5. Yang pertama, Alda Maulana Agung, NIM 4089. Yang kedua, Mega Wulandari, saya sendiri, NIM 4042. Yang ketiga, Tias Permatasari, NIM 4018. Dan Rizka Dwi Santika, NIM 4003. Oke, langsung saja membangun bisnis melalui website. Bagaimana caranya? Oke, simak saja. Sebelumnya kita harus mengerti terlebih dahulu apa sih website itu. Website adalah suatu halaman yang saling berhubungan yang umumnya berisikan kumpulan informasi berupa teks, gambar, audio, video, maupun gabungan dari semuanya yang biasanya dibuat oleh personal, organisasi, maupun perusahaan. Website sendiri memiliki dua sifat. Yang pertama sifat statis dan yang kedua sifat dinamis. Apa sih itu sifat statis? Yaitu apabila isi informasinya tetap dan isi informasinya hanya dimiliki oleh pemilik website tersebut. Seperti contohnya website profil perusahaan. Nah, itu. Yang kedua, bersifat dinamis. Apabila isi informasinya selalu berubah-ubah dan dapat diubah oleh pemilik website tersebut maupun pengguna website tersebut, seperti contohnya Instagram, Twitter, Facebook, dan masih banyak lagi. Oke, itu saja penjelasan singkat dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Rizka Dwi Santika. Baik, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis website. Di sini kita mencantumkan beberapa jenis. Yang pertama adalah company profile. Adalah sebuah website yang berisi tentang informasi dari sebuah perusahaan. Kita harus memiliki sebuah website company profile apabila ingin perusahaan yang kita kembangkan dapat lebih berkembang lagi di tengah-tengah gelombang internet. Yang kedua adalah toko online. Merupakan sebuah website untuk menawarkan barang yang dijual secara online, di mana proses penjualan dan pembelian atau transaksi bisa dilakukan secara online. Walaupun tidak menutup kemungkinan, proses pembayaran juga bisa dilakukan secara offline, yang biasa dikenal dengan istilah COD atau cash on delivery, yaitu pembayaran dilakukan bersamaan pada saat barang yang telah diterima oleh pembeli. Yang ketiga adalah blog. Adalah sebuah website yang berisi mengenai catatan, tulisan, artikel maupun informasi yang bermanfaat lainnya yang selalu diperbarui secara teratur. Yang keempat adalah web portal. Adalah situs web yang menyediakan kemampuan tertentu yang dibuat sedemikian rupa mencoba menuruti selera para pengunjungnya. Kemampuan portal yang lebih spesifik adalah penyediaan kandungan informasi yang dapat diakses menggunakan beragam perangkat, misalnya komputer pribadi. Yang kelima adalah sosial media. Merupakan sebuah media daring dengan para penggunaannya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi blog. Selanjutnya adalah katalog. Selanjutnya akan disampaikan oleh penyaji selanjutnya, yaitu Tias Permatasari. Baik, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah dalam membangun bisnis melalui website bisnis. Ada 6. Yang pertama, menentukan perangkat lunak yang akan digunakan. Dalam menentukan penggunaan perangkat lunak, hendaknya dipilih yang banyak tersedia di pasar sehingga memudahkan pemeliharaannya. Yang kedua, mempelajari penggunaan perangkat lunak. Penguasaan perangkat lunak yang dipilih sekarang banyak tertolong dengan fitur bantuan yang disediakan perangkat lunak. Bahkan sekarang banyak perangkat lunak tutorial untuk mempelajari perangkat lunak tertentu. Yang ketiga, mempelajari desain grafis. Dengan menguasai desain grafis akan membuat ketertarikan orang pada web yang dirancang menjadi lebih baik. Yang keempat, merancang sketsa website. Dengan sketsa, maka seolah telah ada cetak biru dari web yang akan dibangun, memudahkan navigasi dan manajemen proyek pembangunan web.
Yang kelima, membangun halaman web berdasar cetak biru yang ada. Web dibangun dari awal, dimulai dengan rancangan sederhana dan dipercanggih bila diperlukan. Yang keenam, memperhatikan aspek kontrol dan auditabilitas dalam sistem yang berbasis komputer, web atau internet, termasuk di dalamnya, maka potensi risiko semakin besar. Risiko yang semakin besar mendorong perlunya kontrol yang memadai dan memperhatikan kontrol tersebut dijalankan dengan sungguh-sungguh. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri 4. Saya akan menjelaskan tentang website toko online atau bisnis. Website toko online atau disebut juga e-commerce adalah sebuah website untuk menawarkan barang yang dijual secara online, di mana proses penjualan dan pembeliannya dilakukan secara online. Selanjutnya yaitu keuntungan membangun bisnis melalui website. Yang pertama, biaya yang lebih hemat karena instalasi yang sangat mudah dan juga pemeliharaannya yang terpusat. Yang kedua, pengguna bebas mengakses aplikasi dimanapun ia berada. Yang ketiga, aplikasi berbasis web lebih mudah untuk diatur antar mukanya sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang keempat, aplikasi berbasis web juga menawarkan keamanan yang lebih baik, karena biasanya aplikasi yang diinstal pada dedicated server yang mendapatkan pemeliharaan secara rutin.